اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Tema pembahasan kita di pagi hari ini, negeriku aman dengan iman. Negeriku aman dengan iman. Ada dua komponen pokok di dalam tema ini terkait dengan keamanan dan terkait dengan keimanan. Karena itu saya akan mendefinisikan apa itu iman, kemudian saya akan definisikan apa itu keamanan, lalu saya akan terangkan tentang bagaimana urgensi keimanan, pengaruh dan keutamaan keimanan itu di dalam menegakkan sebuah keamanan di atas muka bumi. Yang pertama terkait dengan definisi iman. Iman itu secara bahasa bermakna al-iqrar, bermakna penetapan. Lebih dari makna at-tasdiq, pembenaran. Bukan sekadar pembenaran, tapi dia tetapkan, dia benarkan dan diyakini. Itu yang disebut dengan keimanan secara bahasa. Adapun secara istilah, iman itu adalah al-iqraru bil lisan wal i'tiqadu bil janan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu adalah pengakuan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka ini 5 kalimat yang merupakan dasar keyakinan umat Islam yang disepakati oleh para sahabat
para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang datang setelahnya, seluruh dari para as-salaf rahimakumullahu ta'ala bersepakat di atas makna ini terkait dengan definisi iman, hakikat dan maknanya. Jadi iman itu ada yang terkait dengan pengakuan lisan, ucapan lisan. Dan iman itu ada yang terkait dengan keyakinan di dalam hati. Dan iman itu ada yang terkait dengan amalan dari anggota tubuh. Dan semuanya masuk di dalam penamaan iman, bagian dari iman dan hakikat dari iman tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah. Sebagai orang-orang yang hanif, condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, selalu menghadap kepada Allah, berpaling dari segala sesuatu yang selain Allah. Mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Itulah agama yang lurus. Di dalam ayat ini disebutkan beberapa bentuk agama yang lurus. Dikatakan ini seluruh agama. Yang pertama, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Ini ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini ikhlas. Iya. Ibadah dibangun di atas ikhlas. Dan ikhlas dari amalan hati. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif, selalu menghadap kepada Allah, berpaling dari selainnya, selalu condong kepada tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Mereka menegakkan salat, dan dimaklumi salat itu dari gerakan badan, ada juga dari amalan lisan, dan ada amalan hati dalam salat. Dan mereka mengeluarkan zakat. Zakat itu amalan badan, dia keluarkan dengan tangannya, hartanya disertai dengan niat. Jadi ini semuanya terangkai dan semuanya dihitung sebagai iman. Itulah agama yang lurus. Dalil yang kedua, ayat di surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, disebut sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah siapa yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah keimanan. Dan kepada Rabb mereka selalu bertawakal. Kelanjutan ayat atau ayat setelahnya, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka ini menegakkan salat dan terhadap rezeki yang mereka berikan, terhadap rezeki yang kami berikan, mereka menginfakkannya. Kemudian Allah terangkan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Iya. Dan ini ada ucapan lisan, ada amalan hati, dan ada keyakinan hati, dan ada amalan anggota tubuh. Maka iman ini terangkai dari hal-hal itu tadi, dari tiga hal ini. Dan dalil yang ketiga dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu 63 sampai 69 cabang. Dalam sebagian riwayat bid'un
wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Jadi iman banyak cabang-cabangnya. Dari cabang-cabang keimanan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi 3 contoh. Kata beliau, fa'alahu qaulu la ilaha illallah. Wa adanahu imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling bawahnya dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Jadi disebut 3 contoh. Ucapan la ilaha illallah, menyingkirkan gangguan. Ini apa menyingkirkan gangguan? Amalan atau keyakinan? Amalan anggota badan. Dan rasa malu. Rasa malu ini terkait dengan keyakinan hati, amalan hati. Karena rasa malu itu tempatnya di hati, tampak pengaruhnya di badan. Jadi diberi 3 contoh dan semuanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai iman. Iya. Kemudian iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena itu manusia bertingkat-tingkat di dalam jenjang keimanan. Kaum mukminin bertingkat-tingkat di dalam jenjang keimanan. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi ketiga agama ini datang kepada umat Islam, maka mereka terbagi menjadi 3. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada yang bersegera dengan kebaikan. Ada yang bersegera dengan kebaikan. Menunjukkan bahwa iman itu, orang-orang di dalam beriman berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat. Karena itu iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Di dalam Al-Quranul Karim ada 10 ayat lebih yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Kalau iman bisa bertambah, berarti iman itu bisa berkurang. Iya. Dan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ketegasan lebih daripada itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Dia tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Jadi disebut ada iman yang paling lemah. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits syafaat yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burrin min khair. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair." Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya sebesar jelai dari kebaikan. Dan akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan. Gandum lebih kecil lagi. Dan akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar darrah dari kebaikan. Darrah ini telur semut. Darrah telur semut. Dan itu bijian yang paling kecil yang dikenal oleh orang Arab. Maka disebutkan walaupun di hatinya ada sebesar darrah dari keimanan, dikeluarkan. Jadi disebutkan keimanan itu dari bertingkat-tingkat sampai yang paling kecilnya pun sepanjang masih ada keimanannya itu bermanfaat baginya. Baik. Maka inilah keimanan. Inilah keimanan.
dan memahami 5 hal ini dalam keimanan, disitulah perputaran agama. Dan itulah jalan petunjuk. Karena itulah harus dipahami bahwa iman itu ada sebab-sebab yang bisa membuatnya bertambah. Dari sebab yang menambah keimanan adalah keimanan dan tauhid yang kita akan bahas. Dari sebab yang menambah keimanan adalah seorang mempelajari tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sebab bertambahnya keimanan, seorang banyak membaca Al-Qur'an, tadabbur dan mempelajarinya. Dari sebab yang menambah keimanan adalah amalan salih. Dari sebab yang menambah keimanan, dia berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Dari sebab yang menambah keimanan, dia menghadirkan di dalam hatinya dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Dari sebab yang menambah keimanan, kecintaan, harapan dan rasa takut. Dari sebab yang menambah keimanan adalah segala hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ketaatan. Iya. Dan sebaliknya ada sebab yang bisa mengurangi keimanan. Kejahilan ini dari hal yang bisa mengurangi keimanan. Demikian pula berpaling dari agama. Dia ada kesempatan mempelajarinya, ada kesempatan mendengarkannya, tapi dia berpaling, bermalas-malasan, maka ini dari sebab yang mengurangi keimanan. Demikian pula kalau dia berpaling dari ilmu dan ahlul ilm, ini dari sebab yang mengurangi keimanan. Dan dari sebab yang membahayakan dan mengurangi keimanan, bergaul dengan orang-orang yang jelek, teman-teman duduk yang bisa memberikan pengaruh jelek kepada dirinya. Iya. Maka ini gambaran-gambaran tentang keimanan, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya. Yang kedua, saya akan mendefinisikan tentang keamanan. Keamanan secara bahasa dari kata al-aman, kalau dalam bahasa Arab, dan al-amnu adalah diddul khauf, lawan dari rasa takut. Iya. Lawan dari rasa takut. Jadi segala hal yang mengkhawatirkan, segala perkara yang menghilangkan dari ketenangan, membawa dari kekhawatiran dan kerisauan, ya, maka segala hal yang membawa ketenangan, membawa kedamaian, tidak ada kerisauan dan kekhawatiran di dalamnya, maka itulah yang disebut dengan keamanan. Itulah yang disebut dengan keamanan. Dan menjaga keamanan ini di dalam syariat kita adalah hal yang sangat diperhatikan sekali. Perkara pokok yang sangat dijaga di dalam syariat. Karena agama ini kalau dilihat secara garis besarnya, kaidah pokok perputaran agama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, qad ittafaqatil ummatu bal sairul milal ala anna asy-syari'ata wudi'at lil muhafadhati ala ad-daruriyatil khams. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, umat Islam ini telah bersepakat, bahkan seluruh agama yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan semuanya bersepakat syariatnya, bahwa syariat Allah itu diletakkan untuk menjaga 5 perkara pokok. Syariat itu diletakkan untuk menjaga 5 perkara pokok. Yang pertama ad-din, menjaga agama. Yang kedua an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga an-nasl, menjaga keturunan, kehormatan. Yang keempat al-mal, menjaga harta. Dan yang kelima al-aql, menjaga akal. Ini 5. Dan ini 5 daruriyat namanya. Apa saja yang diperintah di dalam agama ini, itu perputarannya kembali kepada 5 ini. Sebagaimana apa yang dilarang di dalam agama dituntut untuk dihindari, jangan sampai ada di tengah umat, ini juga dalam rangka menjaga 5 hal ini. Dalam rangka menjaga 5 hal ini. Dan keamanan itu penjagaan terkait dengan 5 perkara ini. Semua pembahasan
terkait dengan keimanan, keamanan, ada kaitannya dengan 5 perkara pokok ini. Di dalam menjaga daruriyat al-khams. Iya. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya menjaga masalah daruriyat, termasuk dijaga di dalamnya masalah-masalah al-hajiyat dan at-tahsiniyat. Perkara-perkara yang merupakan kebutuhan mendesak yang melengkapinya, ataupun pelengkap-pelengkap yang dianjurkan. Semuanya ada kaitannya dengan keimanan dan ada kaitannya dengan keamanan. Ada kaitannya dengan keamanan. Maka dari sini kita bisa memahami betapa pentingnya makna iman ini. Betapa pentingnya makna keimanan ini di dalam kehidupan. Dan betapa pentingnya keamanan itu di tengah manusia. Iya. Karena itu dakwah para nabi dan para rasul perputarannya adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini terkait dengan keimanan. Sebagaimana dakwah para nabi dan para rasul semuanya bersepakat untuk memerangi segala bentuk kerusakan dan memerangi segala bentuk yang merusak keamanan. Segala perkara yang merusak keamanan. Iya. Maka ini 2 hal pokok yang dijaga di dalam syariat dan dipelihara. Dijaga di dalam syariat dan dipelihara. Baik. Iman ini memiliki dari pengaruh-pengaruh yang sangat kuat untuk menciptakan keamanan di dalam sebuah negeri. Iman dengan cakupannya yang luas, dengan seluruh cabang-cabangnya, sangat diperlukan oleh individu, masyarakat, dan sebuah negara di dalam menciptakan keamanan. Iya. Nah, ini pembahasan kita yang ketiga. Saya akan jelaskan bagaimana pentingnya keimanan itu dan bagaimana pengaruh keimanan itu di dalam menegakkan keamanan di dalam sebuah negeri, di dalam menjaga kedamaian dan kebaikan di sebuah negeri. Yang pertama yang harus dipahami bahwa negara mana saja, negeri mana saja yang ingin hidup di atas kedamaian dan ketentraman, maka tegaknya sebuah negeri itu hanyalah didapatkan dengan keimanan dan dengan tauhid. Dengan keimanan dan dengan tauhid. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam awal kali beliau merintis kota Mekah. Beliau masuk ke kota Mekah, di mana di Mekah itu belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa di kota Mekah tersebut. Iya. Beliau tinggalkan istri dan anaknya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau ucapkan ketika merintis kota Mekah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Ibrahim. Di surah Ibrahim Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman." Memang dimulai dengan memohon keamanan untuk tegaknya sebuah negeri. Karena sebuah negeri walaupun ada pemimpinnya, seorang walaupun memiliki harta yang banyak, dia walaupun berhias dengan rumah yang megah, diitari dengan istri-istri dan anak-anak, tapi kalau tidak ada keamanan, nikmat-nikmat ini tidak akan terasa baginya. Tidak akan terasa. Dan mungkin saja
menjadi musibah dan adab baginya kalau tidak ada keamanan. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam memohon hal yang sepatutnya untuk tegaknya sebuah negeri. Rabbi ja'al hadal balada amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Lalu beliau sebutkan dari kelanjutan doa syarat dari keamanan itu. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah saya dan anak-anakku dan keturunan-keturunanku, jauhkanlah saya dari penyembahan kepada berhala-berhala. Ini keimanan, tauhid yang langsung diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Sebab itulah inti tegaknya sebuah negeri. Negeri mana saja yang menghendaki keamanan, maka keamanan yang sempurna, keamanan yang bermanfaat bagi mereka apabila negeri ini adalah negeri yang bertauhid, negeri yang dibangun di atas keimanan, negeri yang dibangun di atas keimanan. Maka ini dari pengaruh indah keimanan tersebut. Bagaimana harusnya kita memperhatikannya? Iya. Kemudian yang kedua, dari pengaruh keimanan dalam mewujudkan keamanan di sebuah negeri, iman itu adalah syarat. Iman adalah syarat jaminan adanya keamanan. Iya. Iman adalah syarat jaminan adanya keamanan. Kapan tidak ada keimanan, maka tidak akan dia dapatkan dari keamanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Perhatikan, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Ini menunjukkan bahwa iman itu harus dijaga dan dipelihara. Jangan sampai ada yang mengotorinya. Jangan sampai melekat padanya dari pakaian-pakaian kesyirikan. Dan kezaliman yang dimaksud di dalam ayat adalah kesyirikan. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, Allah jamin untuknya dua perkara. Ulaika lahumul amnu, untuk mereka keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka selalu berada di atas hidayah. Dijamin dua hal. Untuk mereka keamanan. Keamanannya di dunia maupun di akhirat. Keamanan pada individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Dijamin apabila ada dari keimanan ini, terjaga dari tauhid ini, dan diberi keutamaan yang lain. Wahum muhtadun, dan mereka selalu mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan petunjuk, selalu mendapatkan petunjuk. Karena itulah orang-orang yang beriman di dalam segala problematika yang mereka hadapi, Allah memberikan untuknya jalan keluar. Dan dari segala hal yang menghimpit mereka, Allah memberikan untuk mereka kelonggaran dengan keimanan dan tauhid tersebut. Iya. Karena itu di ayat yang lain
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Disebutkan sifatnya dengan keimanan. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan itu dijamak karena kegelapan banyak. Ada kegelapan kezaliman, kegelapan dosa dan kemaksiatan, kegelapan kejahilan. Berbagai bentuk kegelapan menuju kepada cahaya. Cahaya Allah Subhanahu wa taala cuma satu. Agamanya cuma satu. Tapi mengandung segala perkara yang diperlukan untuk manusia. Mengandung segala perkara yang diperlukan untuk manusia. Maka ini jaminan. Karena itu dari pengaruh keimanan terhadap keamanan sebuah negeri, syarat keamanan sebuah negeri adalah dengan apa? Adalah dengan keimanan. Itu ayat di surah Al-An'am. Saya beri ayat yang lain. Di surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinakum alladhi irtadha lahum وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian para sahabat. Sebab ayat ini turun pada Nabi dan para sahabatnya. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian, para sahabat, dan orang yang beramal salih. Maka disebutkan syaratnya, keimanan. Ini janji untuk orang yang beriman. Disebut nama para sahabat, sebab mereka adalah barometer keimanan yang benar. Mereka adalah barometer keimanan yang benar. Sebagaimana ayat di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau kaum musyrikin itu beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka mereka akan mendapat jalan petunjuk. Akan mendapatkan hidayah. Nah, ini dalam ayat di surah An-Nur ini terdapat kandungan penting, banyak orang yang melalaikannya dari orang-orang yang membaca ayat ini. Iya. Jadi ayat ini diterangkan 5 syarat dari tegaknya sebuah negara. 5 syarat yang menyebabkan umat itu berkuasa di atas muka bumi, diberi kemapanan. 5 syarat yang menyebabkan mereka diberi keamanan, tidak ada kekhawatiran. Syarat yang pertama, keimanan. Syarat yang kedua, minkum, mengikuti jalan para sahabat, mengikuti jalan as-salaf. Syarat yang ketiga, beramal dengan amalan salih. Syarat yang keempat, beribadah hanya kepada Allah. Dan syarat yang kelima, tidak berbuat kesyirikan. Ini 5 syarat di dalam ayat yang mulia ini. Iya. Dan arahannya kepada makna keimanan sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Karena kata iman ini juga saya ingatkan di sini bahwa iman ini tadi saya sudah terangkan, di dalam iman ada ucapan, keyakinan dan amalan. Amalan-amalan salih bagian dari keimanan. Dan iman itu kadang digunakan bermakna Islam. Dan iman itu terkandung di dalamnya tauhid. Ya, terkandung di dalamnya tauhid. Dan iman itu bisa mencakup seluruh agama. Bisa mencakup seluruh agama. Karena itu tergantung penggunaannya di mana. Terkait dengan keimanan pada ayat-ayat. Ya, di dalam menafsirkannya, para ulama kadang menyebutkan makna-makna pada kalimat iman yang tertera di sebuah ayat sesuai dengan konteks ayat tersebut. Dan apa yang mengitarinya dari indikasi-indikasi yang dengannya ahli tafsir menafsirkan sebuah ayat. Baik, jadi keimanan ini adalah syarat tegaknya keamanan.
Dijanjikan untuk siapa yang beriman di antara kalian beramal salih, sungguh kami akan menjadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi, orang-orang yang berkuasa di atas muka bumi. Dan sungguh mereka akan dimapankan, agama mereka yang Allah ridhai akan dimapankan, dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Ini jaminan. Karena itu siapa yang menghendaki keamanan di dalam sebuah negeri, lalu dia tidak perhatikan makna keimanan ini di dalam terwujudnya di tengah manusia, di tengah penduduk negeri, maka jangan dia berharap bisa menciptakan sebuah keamanan yang sebenarnya, keamanan yang diinginkan. Ya. Kemudian yang ketiga, dari pengaruh keimanan terhadap keamanan sebuah negeri, negeri yang ingin sejahtera, negeri yang ingin bergelimang dengan kemakmuran, negeri yang ingin mendapatkan berbagai keberkahan, syaratnya adalah dengan keimanan. Ini diterangkan di dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di antara ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Perhatikan, janji Allah, dibukakan berkah dari langit dan bumi. Barakat, bahasa ayat, jumlah banyak dari keberkahan. Masya Allah. Satu keberkahan saja untuk sebuah negeri itu luar biasa pengaruhnya. Satu keberkahan. Saya beri contoh misalnya, satu hukum had yang ditegakkan di atas muka bumi, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kalian dihujani 40 hari. Bagaimana keberkahan itu? Apabila makna keimanan dan ketakwaan diterapkan. Mana keimanan dan ketakwaan diterapkan. Karena itu jangan selalu berpikir bahwa kemakmuran rakyat, kesejahteraan manusia dengan mereka bergelimang, kebaikan di dunia mereka, bagus dari penghasilan mereka dan sebagainya, dari perkara-perkara dunia saja. Justru pokok dari keamanan tidak terkait dengan hal itu. Terkaitnya dengan keimanan. Jadi andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah telah jamin kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Dari langit dan dari bumi. Itu negeri kalau dia diberkahi seperti itu. Buminya juga berpenghasilan banyak. Tapi kalau dicabut keberkahan tersebut, nasallallahu alaihi. Itulah bahaya akan menimpa negeri. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang tadinya negeri ini damai sentosa, rezekinya datang dari berbagai penjuru. Luar biasa, rezeki saja datang dari berbagai penjuru. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Ingat, kafir itu lawan dari keimanan. Kafir lawan dari apa? Keimanan. Hilang keimanannya, hilang kesyukurannya. Kafir terhadap nikmat-nikmat Allah.
maka kami membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Subhanallah, kelaparan dan ketakutan, musibah ini diibaratkan pakaian karena selalu menyertai mereka, melekat pada mereka. Kenapa? Bima kanu yasnaun, karena perbuatan mereka sendiri. Juga Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, jannatani ayyamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, fakafaru. Telah ada pada negeri Sabah itu, ya, telah diberi pada negeri Sabah. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, di tempat tinggal mereka itu ada tanda kebesaran Allah. Jadi negeri Sabah ini kalau dilihat dahulu luar biasa. Orang masuk ke situ lihat tanda kebesaran Allah. Mereka makmur, 2 kebun dari kanan dan kiri mereka, penuh dengan kebaikan. Maka perintah Allah kepada mereka cuma bersyukurlah kepada Rabb kalian. Makan dari rezeki Rabb kalian dan bersyukurlah, diperintah. Negeri kalian negeri yang indah, Rabb kalian Rabb Maha Pengampun. Pengampunan turun karena mereka bersyukur. Kemudian dikatakan fa'aradu, mereka berpaling. Fa'arsalna alaihim sailal arib wa baddalnakum bi jannatayhim jannataini dawati ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainakum bima kafaru. Maka mereka pun berpaling. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang, habis semua kebunnya. Begitu kebunnya habis, kan mereka menanti, ini kan tumbuh lagi, mudah-mudahan tumbuh lagi. Ternyata tidak tumbuh lagi tumbuhan yang di kebun-kebun mereka sebelumnya. Ya. Dan disebutkan itulah balasan kami berikan karena kekafiran mereka. Lagi-lagi kekafiran lawan daripada keimanan. Karena itu syarat keamanan di sebuah negeri adalah keimanan. Ingin berkah di dalam sebuah negeri, perhatikan dari mana keimanan ini. Iya. Nah itu saya terangkan dari awal ya, cakupan iman. Supaya kita mengerti apa itu iman. Iman ini tiap hari kita dengarkan. Kita semua baca, kita tahu. Tapi cakupannya banyak yang kurang memahaminya. Dia kadang tidak mengetahui bahwa seorang itu kadang duduk-duduk saja dia berpikir akan kebesaran Allah, itu bagian dari keimanan. Kalian dengannya dia menciptakan keamanan pada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Ya. Maka keimanan ini adalah sumber kesejahteraan dan keberkahan untuk sebuah negeri. Kemudian yang keempat, dari pengaruh keimanan. Keimanan ini adalah benteng yang sangat kuat yang menjaga dari segala sebab kehancuran. Benteng yang sangat kuat yang menjaga dari segala sebab kehancuran. Ini sebenarnya tema penting yang harusnya kita perhatikan. Di dalam Al-Quran itu diterangkan sebab-sebab kebinasaan sejumlah umat yang telah lalu. Diterangkan sebab-sebab kebinasaannya. Perhatikan sebab-sebab kebinasaan itu. Maka kita akan temukan dari sebab kebinasaan mereka adanya kekafiran, menentang para nabi dan para rasul, dosa dan kemaksiatan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa besar dan selainnya dari sebab-sebab kebinasaan umat-umat yang telah berlalu. Itu dipaparkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab kebinasaan banyak darinya kembali kepada makna keimanan. Bertentangan dengan iman, akhirnya lahir sebab kebinasaan tersebut.
Karena itu andai kata mereka menjaga diri di atas keimanan dan tauhid, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan untuk mereka hal yang paling indahnya, hal yang paling baiknya. Ini yang harus direnungi di tengah umat ini. Karena itu ahli sunnah wal jamaah, mereka punya perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Menanamkan pemahaman kepada masyarakat, kepada umat Islam secara khusus, tentang pentingnya arti keimanan, bagaimana cakupannya, dan bagaimana keimanan itu adalah sumber keamanan. Iya. Dan di dalam menjaga hal ini, disitulah kegiatan-kegiatan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini sebab-sebab kehancuran banyak ya bentuknya. Materi saya tidak terkhususkan untuk membahas itu. Yang kelima, dari pengaruh keimanan terhadap keamanan sebuah negeri. Keimanan itu adalah hal yang menyebabkan umat ini dihindarkan dari dosa dan maksiat. Dihindarkan dari dosa dan kemaksiatan. Ya, karena dosa dan kemaksiatan, apalagi dosa-dosa seperti kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Dosa kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Dan dosa-dosa yang dibawanya ini adalah dari sebab-sebab hilangnya keamanan di sebuah negeri. Iya. Perhatikan contoh ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir dari surah Maryam, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada." Mereka berkata Allah Ar-Rahman memiliki anak. Perhatikan ya bagaimana kekafiran ini. Mereka berkata bahwa Allah memiliki anak. Orang Nasara berkata Nabi Isa anak Allah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Kaum musyrikin di masa Nabi, mereka berkata para malaikat anak perempuan Allah. Maka Allah berfirman, "Laqad ji'tum syai'an idda." Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit itu meleleh. Hampir saja bumi itu terbelah. Dan hampir saja gunung itu runtuh. Tatkala mereka berkata Allah memiliki anak. Perhatikan dari makhluk-makhluk besar ini. Langit, bumi, gunung. Dalam menumpahkan kemurkaannya. Menjatuhkan berbagai musibah dan petaka kepada manusia. Andai kata Allah tidak menahannya, maka tidak akan tersisa dari manusia itu. Iya. Karena itu, kesyirikan dan dosa-dosa yang bertentangan dengan keimanan, dosa dan kemaksiatan, ini semuanya adalah sumber petaka. Hal yang menghilangkan keamanan, meluluh lantakkan ketentraman di tengah manusia. Maka harus dijaga dari prinsip keimanan ini. Karena keimanan adalah benteng yang sangat kuat untuk hal itu. Kemudian yang keenam, dari pengaruh keimanan dalam keamanan sebuah negeri, iman itu menyebabkan penduduk negeri tersebut jelas arahannya dan lurus metodologi kehidupannya. Karena sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah umat, kalau tidak jelas kemana arahnya, maka ini adalah umat yang tidak akan maju. Cuma berputar-putar di situ, ya. Seperti orang yang hanya bergerak di tempat saja,
Bisa melihat ya orang baris berbaris itu. Jalan di tempat Grab, kan gitu. Jalan, Masya Allah ada gerakan, tapi nggak maju. Ada di situ saja. Dia nggak bisa maju. Cuma jalan di tempat saya. Karena kalau seorang tidak memiliki arahan yang jelas seperti itu keadaannya. Tapi kalau arahnya jelas, kehidupannya jelas, maka dia akan berjalan dengan lebih cepat. Dia lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya. Oh, jalannya di sana, saya harus segera sampai. Ada yang mengajak kanan kiri, walaupun dia menoleh kanan cerita, tapi dia masih ingat tujuannya di mana. Ini fungsi keimanan di sini. Karena itu dakwah para nabi dan para rasul semuanya ke situ. Dan Allah menciptakan manusia di atas hal ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, agar supaya rasul ini menyampaikan kepada umatnya, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu jalan seorang mukmin sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabilal haqqi wal imani. Kata beliau, untuk Allah yang Maha Satu, jadilah kamu itu hanya satu saja. Arahannya jelas. Dia hanya satu semangat, satu jalan, satu azm, satu niat. Wahidin, pada satu hal juga. Apa satu hal ini? Sabilal haqqi wal imani, jalan kebenaran dan jalan keimanan. Itu satu jalan. Dan seorang mukmin seperti itu. Dan itu pengaruh keimanan. Pengaruh keimanan. Membuat umat ini jelas arahannya. Dengan keimanan ini mereka akan menjadi makmur, lebih baik. Dan kemajuan-kemajuan yang mereka dapatkan itu tidak menghalangi mereka dan tidak menghancurkan mereka. Kalau sekarang ini banyak dari kemajuan, tapi kemajuan yang bisa menghancurkan. Iya. Kemajuan menghancurkan, mikir buat nuklir, alat penghancur massa. Kemajuan menghancurkan dalam teknologi sekarang ini. Iya. Sehingga manusia bisa berbuat dosa dan kemaksiatan dengan sangat mudah dan sangat gampang. Ini karena tidak ada keimanan yang mengawalnya, tidak dibangun di atas keimanan. Jadi keimanan ini adalah dasar yang sangat penting, membuat umat itu terarah, sebuah bangsa itu bisa maju, lebih baik, dan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan itu pula. Dengan keimanan itu pula. Maka ini diantara pengaruh pokok dari keimanan. Membuat seorang hamba itu jalannya jelas. Sehingga hidupnya itu tidak sia-sia. Dia berada memijak di atas muka bumi, buminya juga senang dengan keberadaan dia di atasnya. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini hidup di atas muka bumi, bumi ini tenang-tenang saja, kita berada di atas punggungnya. Ada orang-orang yang sudah dibinasakan oleh Allah. Dan Allah terangkan di dalam Al-Quran, "Fama bakat alaihimus sama wal ard." Mereka tidak pernah ditangisi oleh langit maupun bumi. Tidak pernah disedihkan kebinasaan mereka. Kenapa? Orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan bumi ini akan bersaksi pada hari kiamat tentang apa yang kita akan lakukan. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi ini akan bercerita berita-berita yang terjadi di atasnya. Iya. Karena itu pengaruh keimanan di dalam hal ini sangat indah sekali. Membuat kehidupan sebuah masyarakat
menjadi lebih teratur dan lebih baik lagi. Kemudian yang ketujuh, dan ini mungkin yang terakhir dari pengaruh dan manfaat keimanan. Saya hanya bercerita pengaruh dan manfaat keimanan pada satu poin tertentu saja. Pada poin bagaimana mewujudkan keamanan di dalam sebuah negeri. Saya belum berbicara tentang pengaruh keimanan di arah-arah yang lainnya. Iya. Sebab ini pembahasan yang sangat luas ya, dan sangat panjang. Ayat-ayat tentang keimanan itu ada di dalam buku-buku tafsir. Di antara ulama yang menulis tentang keimanan, pembahasan-pembahasan khusus ya, tentang keutamanya dalam materi-materi khusus. Maka yang ketujuh di sini bahwa kebersamaan semua umat, bersatunya mereka, bersatunya umat itu tidak akan terwujud kecuali dengan keimanan dan dengan tauhid. Iya. Dan itulah yang terjadi dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa Arab itu dulu mereka adalah bangsa yang paling berpecah belah. Kerjanya berperang saja. Ya. Kerjanya berperang sampai ada yang musuh bebuyutan. Dari turun temurun mereka selalu ada kegiatan berperang. Tapi dengan datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah satukan mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ketika dulunya kalian itu saling bermusuhan, lalu Allah melembutkan hati-hati kalian, menyatukan hati-hati kalian. Kalian pun berubah menjadi orang-orang yang sangat bersaudara. Dan dulunya kalian berada di atas jurang kebinasaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam, iman, tauhid. Itulah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim walakinna Allah yu'allifu bainahum. Allah ialah yang melembutkan hati-hati mereka, menyatukan hati-hati mereka. Engkau Nabi Muhammad, andai kata engkau punya harta sebesar sebanyak bumi, kamu infakkan semuanya, kamu tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Iya. Jadi ingin mempersatukan, ingin menyatukan negeri ini tanpa memperhatikan mana-mana keimanan, mengajak kepada keimanan, itu artinya berangan-angan. Hanya bermimpi besar saja. Tapi tidak ada dari praktek di dalam hal tersebut. Iya. Karena itu di akhir dari pembahasan ini, saya ingin mengingatkan tentang sekelompok manusia yang keliru jalannya. Keliru jalannya di dalam memandang kehidupan di sebuah negeri, keliru jalannya di dalam membenahi negerinya. Mungkin ada sebagian orang yang dia punya niat baik, tapi niat baik itu tidak cukup. Iya. Kam min muridin lil khairi la yusibahu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Niat tidak cukup. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Kamu menghendaki keselamatan, tapi kamu tidak tempuh jalan-jalannya. Tidak ada ceritanya perahu itu berjalan di daratan. Perahu itu jalannya di air. Jadi kalau seorang ingin keselamatan, ingin jalan yang benar, ingin keamanan untuk negerinya, tempuh jalannya. Tempuh jalannya. Itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itulah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan itu adalah jalannya para nabi dan para rasul. Jalannya para nabi dan para rasul. Mengajak manusia kepada keimanan, kepada tauhid. Itu pokoknya. Ya. Bukan mengajak manusia untuk mencari kepemimpinan.
Kepemimpinan itu adalah buah dari apa? Keimanan. Tidak dicari pun akan datang sendiri. Iya. Dan keliru juga sebagian manusia yang mengatakan bahwa pokok dari dakwah itu adalah menegakkan khilafah. Orang-orang jahil tidak paham agama, seperti itu cara berbicaranya. Khilafah itu adalah buah. Khilafah itu adalah buah dari keimanan. Buah dari tauhid. Ya. Apakah pernah masuk dalam akal orang mau makan buah tidak pernah dia tanam pohonnya? Tanam pohon dulu, baru berpikir dapat buahnya. Ya. Mengajak untuk mendirikan khilafah tetapi tidak ada perhatian kepada keimanan, tidak ada perhatian dalam mendakwakan tauhid, tidak ada perhatian dalam memperbaiki dan membenahi akidah umat Islam, akidah kaum muslimin. Dan persoalan akidah itu banyak, keimanan itu luas cakupannya. Karena itu memberikan bentuk-bentuk keamanan yang sangat indah. Kalau seorang misalnya pelajari apa itu iman, apa itu tauhid, maka di dalam tauhid akan diterangkan arti dari kehidupan itu. Beribadah hanya kepada Allah semata. Bagaimana dia di dalam kehidupan dunianya dia hanya mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Dia hidup untuk mencari negeri akhiratnya, bukan untuk mencari dunia. Iya. Dia hidup untuk menegakkan perintah Allah dan Rasulnya, bukan untuk kepentingannya, bukan untuk mencari jabatan dan kekuasaan. Bukan untuk mencari jabatan dan kekuasaan. Dan kalau dia benar dalam mempelajari akidah yang benar, keimanan, di dalam keimanan itu ada namanya ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Ini bagian dari keimanan. Dibahas di dalam buku-buku yang terkait dengan tauhid dan keimanan, terkait dengan akidah. Karena pengaruhnya sangat penting, sangat besar. Jadi kalau kalian berpikir menyuruh kepada khilafah, tetapi tidak ada jalan ke sana, maka ini namanya orang yang berangan-angan. Tanam pohon dulu. Khilafah itu adalah buah daripada apa? Tauhid. Nabi SAW ketika beliau diutus, yang beliau ajak kepada umat adalah mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana mereka masuk ke dalam Islam dengan Islam yang benar, sebab itulah jaminan mereka masuk ke dalam surga. Karena itu seorang anak muda Yahudi sakit, dikunjungi oleh Nabi. Nabi berkata, masuk Islamlah kamu. Iya. Ucapkan syahadat. Anak muda Yahudi ini menoleh kepada ayahnya. Maka ayahnya berkata, ati Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad. Dia pun bersyahadat. Maka Nabi SAW keluar dalam keadaan beliau berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang membebaskan dia dari api neraka. Nah, itu tujuan dari agama ini. Bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah, dan bagaimana manusia itu masuk ke dalam surga bebas dari api neraka. Itu yang didakwakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berdakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah, dengan sendirinya berdiri khilafah di Madinah. Khilafah ini adalah buah. Iya. Keliru siapa yang menjadikannya sebagai pokok, sebagai dasar, sebagai tujuan utama. Ini orang yang tidak mengerti tentang agama, dan mengerti tentang Islam, dan tidak paham tentang jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan artinya khilafah tidak penting. Dia adalah hal yang penting untuk umat ini. Di dalamnya terdapat kebaikan. Tapi juga kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwa di tengah manusia itu akan terjadi kekuasaan-kekuasaan. Negeri-negeri ada pemimpin-pemimpinnya, dan mereka disatukan di akhir zaman. Bersatu lagi di dalam kepemimpinan seorang pemimpin yang memimpin dunia. Jadi kalau dia meneriakkan tentang khilafah dengan makna seluruh manusia berkumpul di bawah pimpinan seorang pemimpin, ini artinya dia ingin menunggu hari kiamat. Ini orang-orang tidak mengerti kandungan dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan sebagian manusia ada yang keliru jalannya. Dianggapnya bahwa cara membuat keamanan itu dengan cara dia berkuasa. Masuklah dengan cara-cara yang menyelisihi syariat supaya bisa mendapatkan kedudukan, bisa mendapatkan jabatan. Katanya supaya bisa merubah. Ya. Nah, ini pemikiran-pemikiran sudah ada semenjak dahulu. Orang-orang yang datang belakangan sudah berpuluh-puluh tahun di situ, tidak ada juga yang bisa mereka rubah. Maka yang terjadi mereka yang dirubah. Iya. Karena ini menyelisih jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena itu pokok yang penting di tengah umat ini bagaimana mereka kembali kepada makna iman yang benar. Bagaimana mereka mewujudkan tauhid. Iya. Itulah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira." Kata beliau, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami waktu itu adalah anak-anak muda yang sudah mendekati balik tapi di kondisi yang sangat kuatnya. Mana hazawira. Maka kata Jundub, "Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fasdatna bihi imana." Kata Jundub, kami pun belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Setelah kami belajar Al-Quran, setelah kami belajar iman, kami belajar Al-Quran, maka kami pun bertambah lagi keimanan. Bertambah keimanan. Ini pendidikannya Nabi terhadap umatnya. Mereka memulai dengan mempelajari iman, mempelajari tauhid. Setelah itu mereka mempelajari Al-Quran. Nah, begitu membaca Al-Quran, maka mereka bertambah keimanan. Semakin teguh di atas keimanan. Iya. Maka umat ini perlu dididik untuk mempelajari tauhidnya. Bagaimana mereka istiqamah di dalam kehidupan dunia, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan umat ini perlu mempelajari dari tauhid yang menyebabkan dia bersyahadat, yang menyebabkan dia bisa bersyahadat la ilaha illallah ketika sakaratul maut datang menjemputnya, supaya dia bisa meraih husnul khatimah. Dia perlu belajar dari tauhid, dari keimanan yang dengannya dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Umat ini perlu diajari dari keimanan dan tauhid yang dengannya mereka bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Kita semua akan ditanya pada hari kiamat. Iya. Tidak ada yang luput dari pertanyaan. Karena Allah telah bersumpah dalam hal itu. Allah menegaskan, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya pada hari kiamat tentang apa yang mereka kerjakan. Ya'malun di sini ditafsirkan oleh Abul Aliyah rahimahullahu taala, amma kanu ya'budun wa amma ajabu bihil mursalin. Mereka akan ditanya dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama pada hari kiamat, bagaimana mereka, kepada siapa mereka beribadah, apa yang mereka ibadahi. Ini dulu masalah pokok, masalah keimanan. Bagaimana keimanannya, bagaimana ibadahnya, kepada siapa mereka beribadah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mereka menjawab para nabi dan para rasul. Iya. Maka ini yang paling pokok di tengah umat ini. Mereka menjadi pemimpin di atas muka bumi, orang yang tertindas, orang yang terzalimi. Itu tidak akan banyak bedanya. Itu cuma hari-hari kehidupan yang dibuat bersilih ganti di tengah umat ini. Di masa mereka berjaya, dibukakan untuk mereka pintu-pintu ibadah. Di masa mereka tertindas, dizalimi, dibukakan untuk mereka pintu-pintu ibadah. Sepanjang keimanan dan tauhid ada, di segala keadaan umat ini akan selalu berjaya dan selalu tenang. Berada di atas kedamaian.
Ini pokok yang harus diketahui di tengah umat. Dan ini mungkin dari kandungan materi ini, karena waktu yang diberikan untuk saya,